Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Hari Minggu Pekan Paskah yang ketiga. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi kita dengar bersama, Yesus mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yohanes 10 ayat 9. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sangat ulung dalam mengajar. Ia tuangkan ajarannya dalam berbagai bentuk kisah, cerita, maupun perumpamaan, selain kata-kata langsung. Hari ini Yesus memberikan perumpamaan dirinya menjadi gembala dan pintu. Dua hal yang menarik untuk kita pahami. Pertama, Yesus adalah gembala, yaitu orang yang selalu bersama-sama dengan domba gembalaannya. Tugas gembala adalah menjaga dan mengurus segala kebutuhan gembalaannya, mulai dari ketersediaan makanan yang cukup, kesehatan, dan kandang, supaya domba-domba gembalaannya dapat bertumbuh dan berkembang biak dengan baik. Domba adalah satu-satunya hewan yang tidak memiliki pertahanan diri. Matanya rabun, sehingga mudah tersesat, tidak memiliki tanduk, taring, atau cakar, kulitnya lunak, mudah terluka, hanya dilindungi bulu tebal, larinya pun tidak lincah seperti rusa. Yang dapat dilakukan domba hanya makan dan mengembik bila tersesat, dan perlu dituntun untuk kembali ke kawanannya. Domba benar-benar hewan yang mengandalkan perlindungan dan pemeliharaan gembalanya. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah gembala yang baik, dan kita adalah domba-dombanya. Yesus sangat mengenal kita satu persatu dengan baik, selalu bersama-sama dengan kita, menjaga dan mengurus kebutuhan kita, dan melindungi kita dari serangan si jahat, entah itu serigala atau perampok. Maka seorang gembala selalu ada bagi domba-dombanya. Daud pun menempatkan Tuhan sebagai gembala yang menjaga dirinya dengan tongkat dan gadanya. Mazmur 23. Hal yang sama juga terjadi dengan diri kita yang membutuhkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Maka sepatutnya kita perlu
selalu mengandalkan Tuhan karena hanya Dia saja yang mengerti segala yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, saudara-saudara terkasih, Yesus adalah pintu. Pintu adalah jalan yang lazim digunakan oleh orang untuk masuk dan keluar. Pintu juga merupakan sarana untuk mencapai arah yang benar. Yesus mau menegaskan bahwa Dialah jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup kekal. Dalam hal ini digambarkan padang rumput. Jika ada orang yang masuk tetapi tidak melewati pintu, atau jalan yang lazim tetapi memanjat tembok atau lewat jendela, maka bisa dipastikan orang itu adalah seorang pencuri yang bermaksud untuk mencuri atau merampok. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus adalah gembala dan pintu bagi kita yang percaya. Maka mari kita serahkan segala persoalan dan pergumulan hidup kita hanya kepada Dia yang mengerti akan segala kelemahan kita, sebab Dialah pemilik hidup kita dan yang akan memberi segala kelimpahan kepada kita. Ya Allah Bapa sumber kasih, buatlah aku percaya sepenuhnya kepada pimpinan dan penyertaan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang tak lain adalah gembala hidup kami. Amin.